kan dulu dalam pengertian Tuhan dan Rabb. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pada apa yang disampaikan oleh Islam tentang keimanan mereka itu adalah membawa kepada apa yang diajarkan oleh Rabb mereka. Rabb itu maksudnya Tuhan. Nah, Tuhan ini mereka tidak mengerti, bahwa mereka mengerti Tuhan itu dalam Islam itu mengerti Tuhan itu adalah pencipta. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu adalah Rabb, itu adalah yang diikuti atau yang dituruti, yaitu yang ditunduki oleh seseorang, yaitu kalau bahasa Ibrani adalah nabi, begitu. Nah, posisi di sini kita tidak berbicara. Kita belum berbicara begini, ya. Kita belum berbicara. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagian daripada pemahaman dalam Islam, ya, teman-teman, ya. Pemahaman dalam Tritunggal dengan Tauhid, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Tauhid itu apa? Tritunggal itu apa? Dan saya akan sampaikan pada hari ini. Temanya penyesat maka, itu siapa? Sebentar, Waduh. teman-temannya. Penyesat akan saya buktikan. Kalau penyesat sebenarnya sesungguhnya adalah iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dengan rangka-rangkanya? Iblis tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku Allah. Itu jawabannya. Nah, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia? Iblis yang tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku adalah Allah, dia mengajarkan minum kencing onta, dan ajaran-ajarannya adalah sesat. Oke, saya tidak mau masuk ranah ini. Saya mau masuk ke ranah tauhid dan Tritunggal, seperti itu. Nah, saya berhadapan dengan si Zuma sekarang ini. Ya, teman-teman, ya, dengar semua ya, teman-teman, 3.900 ya. Tauhid dan Tritunggal di sini. Oke. Saya mengerti apa yang saya imani adalah Tritunggal dalam arti kata bukan 3 pribadi, satu hakikat, ya, teman-teman, ya. Tapi dengarkanlah bicara dengan lidah saya ini, berbicara adalah 3 yang abadi dalam satu hakikat. Nah, jangan dulu Zuma. Jangan ada setan-setan di bawah, ya. Jangan ada setan-setan di bawah. Ya, siapa penyesat yang datang setelah Yesus, itu temanya. Kenapa kau bawa ajaran pagan? Kita nggak bahas ajaran paganmu. Ajaran pagan kok saya. Apa Tritunggal malah di mute dulu. Enggak tahu. Oh, di mute dulu. Dengarkan saya. Dengarkan. Kalau di Islam Anda tuduh minum kencing onta, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Berarti kau ya, bisa minum kencing babi, kencing onta, kencing sapi, kencing biawak, kencing bom-bom, kencing manusia, kencingnya istrimu, kencingnya pendetamu, kencingnya pastormu, bisa kau minum. Itu dalilnya. 1 Korintus 6 nomor 12. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Kau bisa makan tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai orang. Bisa kau makan. Itu dalam kitabmu. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan. Betul, ya kan, segala sesuatu memang dibolehkan. Nah, kamu boleh makan tai, kau boleh makan orang, kau boleh makan setan, makan apapun yang kau mau. Itu segala sesuatu dibolehkan di agamamu. Jadi jangan kau senggol-senggol begitu. Kalau kau mau saling menghujat, jangan di sini. Karena Bibelmu itu akan pasang badan. Berdasarkan, tunggu. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Pertanyaan saya. Pertanyaan 1 Korintus 10 nomor 23. Pertanyaan saya. Boleh tidak kau cabuli bapakmu sendiri? Jawab berdasarkan dalil ini. Silakan.
Boleh nggak kau minum kencingnya bapakmu? Berdasarkan dalil ini. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kau masukkan ke dalam mulutmu tainya bapakmu? Kamu Tainya tidak mamamu? Tidak, tahu kau minum cicing unta. Bisa nggak? Zuma, Nah, ini dalil. sebentar Ini teman-teman ya. dalil. Sebentar teman-teman ya. Ini dalil. Ini Sebentar dalil. Anda menyokongnya. Tapi saya berdiskusi dengan dia, teman-teman di bawah, diam dulu. Oke. Ini dalil. Dalilnya di mana Zuma? Hmm. Dengan dalilnya kau bacakan di ayat mana, itu kau bacakan sampai habis di ayat berikut itu baru nanti saya akan Oh, jawab. perikop, Ya, oke. perikop. Ya, Kau tahu nggak? oke. Kau tahu nggak yang Oke, disuruh silakan, saya minum mute kencing lagi, balik. onta itu siapa? Yang disuruh minum kencing itu orang kafir. Kau paham itu? 1 Alah, Korintus Zuma. 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segalanya berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Kau mau lihat? Saya bacakan kau satu perikop data yang lain di Kolose 2. Nih, kau ajarin Yang kau sama bacakan malam itu ini apa supaya kau itu, berhenti. Zuma? Seperti di dalam kitabmu Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala sesuatunya boleh kau makan. Segala sesuatunya boleh kau minum. Itu dalil dalam kitabmu. Jangan lagi kau dibiarkan dihukum karena makanan dan minuman. Apapun bisa kau minum, apapun bisa kau makan. Makanya saya katakan dalam Oke. kitabmu 1 Baik, Korintus silakan. 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi kamu nggak perlu diperhamba, tapi sekali-kali Baik. minum kencing orang, sekali-sekali minum kencing sapi, kencing babi, Nih. kencing biawak, kencing oke. ayam. Oke, Zuma, oke. Itu dalam Oke, agamamu. Oke, udah ya, Oke. udah, peace. Kembali ke Sudah- tema. sudah Ingat, selesai? kita berbicara tentang dalil, Biar si tentang Zuma dulu, ajaran. teman-teman ya. Siapa Oke, penyesat yang datang setelah Yesus Kristus? Orang Itu temanya. bodoh. Apakah saya perlu jawab? Ya memang kan Saya jawab ya. aduh, orang sakit ini. Oke, yang saya jawab adalah Muhammad. Silakan kau buktikan, kan begitu. Saya buktikan bahwa Yesus berkata nabi palsu itu datang dari gua ataupun berkoar-koar, berteriak-teriak, dia menyatakan 10 hukum Taurat itu ataupun dia mengajar ajaran sesat, ya itu semua itu yang dilakukan oleh Muhammad ya. Ini Oke. saya terus terang ya. Iya, Tidak saya ada bantah penipuan boleh. daripada boleh berdosa. Iya. Oke, silakan. Iya, oke. Pelan-pelan Oke. pelan-pelan cuma. Oke, Kita baik. tenang ya. Kita tenang ya. Iya, Ini iya. jenis oke, progresif ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di dalam kitabmu dikatakan iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Saya lihat ya di dalam Yesaya 14 Gua. nomor Bukan kubur. nomor Gua. 15. Tunggu sabar dulu. Silakan. Bukan kubur ya, gua. Sebaliknya iblis itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Ke dalam situlah engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya 14 nomor 15. Di liang kubur ya. Tertulis liang kubur ya di situ di kitabmu. Nah, sedangkan yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari liang kubur. Kata Yesus kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian ada orang keluar dari kubur, di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 19, apakah orang yang keluar dari kubur ini memakai nama Kristus dan berhasil menyesatkan banyak orang? Jawab. Dengar teman-teman ya. Baik, ini sangat luar biasa ya. Baik, saya jawab ya teman-teman. Di dalam perkataan Zuma tadi itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang di liang kubur itu adalah iblis. Tetapi Zuma tidak mengerti bahwa yang bangkit, dengar baik-baik ya. Jangan ketawa Zuma ya. Yang bangkit dari kubur itu apakah juga iblis? Tentu Saya tidak. saya jawab. Teman-teman.
sebentar Zuma, sabar. Kan saya pakai can tadi Anda, kan saya terpotong-potong. Yang bangkit dari kubur itu adalah Mesias bangkit dan dibangkitkan itu adalah ini kacau ini kuluk-kuluk ini Zuma. Tapi saya juga teman sama teman-temannya. Zuma ini kan cuma dia tidak mengerti siapa punya nama ini, siapa ini yang ketawa nih. Padahal ini kawan di silibus ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya tadi tidak perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya itu Gurunda ya teman-teman. Gurunda ya, bukan Zuma nih. Oke, Gurunda ya juga teman-teman. Jadi oke, apa yang kita diskusi pada hari ini saya dengan Zuma ini kan nanti mau diskusi yang lebih dalam ya teman-teman. Oke, Zuma. Sudah. Yang tadi itu. Sudah. Sebentar. Yang tadi itu, yang terkubur itu bukanlah yang berdosa, tetapi yang membuatkan di kuburan itu adalah iblis, seperti itu. Oke. Itu singkat ceritanya. Oke. Silakan Zuma. Yang harus diwaspadai kata Yesus itu adalah makhluk yang bergelar Kristus. Itu dulu. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Allah Subhanahu wa taala tidak bergelar Kristus. Sembahan Kristen bergelar Kristus. Sabar dulu. Baik. Jadi iblis yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Agama yang menjadi penyembah Kristus menurut saudara agama Islam atau agama Kristen? Silakan. Baik. Saya jawab ya. Kita sikit-sikit saja ya. Menurut Zuma, Kristen itu agama atau bukan? Agama. Oke. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah agama atau bukan? Agama. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah sebuah agama? Agama. Oh, berarti agama itu kan dibuat oleh siapa? Ya, oleh Paulus. Ini rusak Azuma. Aduh. Anda nanti sebentar lagi orang Islam nanti marah sama Anda. Mereka mengatakan, Kristen bukan agama. Kristen itu dibawa oleh ansip Romawi gitu kan. Iblis yang datang setelah Yesus bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara dua agama Islam atau Kristen yang menyembah Kristus alias penyembah iblis? Silakan. Ya, oke. Artinya Kristus itu apa? Tidak lagi dibahas ke situ. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah antara Islam dan Kristen kepada Yesus Kristus? Siapa penyembah iblis ini menurut Yesus? Silakan. Memakai nama Kristus kan? Ya, iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Siapa yang menyembah kepada Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Coba bagi ayat dia dulu Zuma. Bagi ayatnya dulu baru saya jelaskan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, bacakan. nomor 5. Murid-murid datang di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendiri bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar jangan kamu disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apakah Islam atau Kristen? Jawab. Baik, saya jawab ya. Oke, dalam ayat yang kau bacakan tadi hanya disebutkan Kristus, bukan Yesus ya. Namaku. Tapi disebut dalam Namaku siapa? Namaku Kristus. Gelarku itu, namaku siapa? Lalu yang Anda tambahkan Yesus itu yang masalah. Yang berbicara di situ, yang berbicara di situ Yesus. Memakai namaku, aku siapa? Yesus, berarti memakai nama Yesus. Kristus itu maksudnya apa dulu Zuma? Enggak ada penjelasan seperti itu. Ya. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus.
Pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah Yesus Kristus yang adalah iblis? Islam Oke, atau Kristen? begini. Silakan. Baik, saya jawab ya. Tidak ada dalam ayat Alkitab yang disebut oleh Zuma tadi itu Yesus Kristus, tapi disebut Kristus. Itu maksudnya juru selamat. Kristus Nah, itu juru selamat. siapa yang Zuma. menyembah iblis yang bergelar Kristus ini? Islam atau Kristen? Oke, siapa yang menyembah iblis? Begitu. Dalam nama Siapa? Kristus, Islam atau Kristen? Oke, siapakah yang menyembah iblis dalam nama Yesus untuk mengetahui begitu kan? Untuk memanggil. Kami menyebut engkau begitu kan? Itu yang kamu, saya tahu kau lari sana itu cuma. Ahai, ketepak. Kau buka ayat itu, kau buka dulu ayat itu. Kau berdebat dengan Brunda ini Zuma. Aduh, gimana Anda? Tapi apapun ya teman-teman ya, saya dengan Zuma ini kan dengan Anda selebes lah. Ya tidak ada kami itu yang anu lah, ya. Walaupun saya ini Kristen, Zuma ini kan kuncruk ini bagi saya. Betul teman-teman. Tapi mau apa macam bagaimana? Saya tidak pakai ikon besar ya teman-teman. Nah begini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini Zuma ini kuluk ini. Pedihnya itu di sini. Belum menghindari. Nangis Zuma. Aduh, berat nih. Tapi bukan saya sedih ya teman-temannya, bukan sedih. Kalau sedih ya mungkin Zuma tidak mau hadapi. Oke lah teman-teman, ini si Zuma kan ini sudah iya pusing. Oke lah, oke Zuma. Oke. Apapun Oke. Zuma, saya ini Iya. anggap kau ini adik, ya kan? Iya kakak. Ya kita berdebat lah Zuma. Masuk lagi Beling-beling kau. generasi. Aduh berat. Berat saudara-saudara. Iya. Allahu Kau- Akbar, kau- Masya Allah. Oke lah, saya mau Andi Selebes. Heeh. Mana Andi Istirahat Selebes? dulu. Andi Iya, Selebes. lagi Ya, saya mau istirahat dulu lah. Penat Iya. capek aku lah. Iya, istirahat Nanti dulu. kita diskusi lagi Zuma. Iya, istirahat dulu. Zuma itu mengejek itu dia tuh. Biarkan dia. Tapi dia tidak bisa teman saya itu sebenarnya. Tapi bukan tidak bisa, tapi berdebat itu memang sangat tajam itu. Aku capek. Iya. Malu. Siapa malu? Tidak, saya berhadapan dengan Zuma ya teman-teman. Saya berhadapan dengan Zuma. Bukan malu, tidak ada. Bahkan saya kalau teman-teman begini ya, teman-teman kalau saya Iya, luruskan masih bernapas dia. lanjut, sangat luar Masih biasa. bernapas. Iya. Tengok Zuma kalau jumpa saya itu kotor, tapi saya tidak macam sampai hati. Lanjutkan gitu. Hiburan itu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ustaz Jupri. Astagfirullah. Ini ada murid saya ini. Halo Om. Ya, halo anak. Halo nak, Halo. kabarnya nak? Dengar-dengar tetangga bilang Bapak ini sekarang bernapas lewat telinga, betul? Iya, saudara. Wajar bintang ketawa. Ma, Iya. DM saya kok nggak dijawab kenapa? Mesia, Mana ada saudara. DM-nya? Mana ada DM-nya? DM kemana? DM pada kamu loh. Ya, ini Ya cuma DM kemana? Akun yang mana? Ini cuma 04 ini. Tolong dilihat. Oh, kirain 01. 01. Yang kemarin itu 01. 01 yang kemarin. Aduh. Banyak cerita, nggak ada DM-nya pun aku udah periksa tadi, nggak ada DM. Kalau 01 nggak ada. Aduh. Bagaimana? Pak Job?
Siapa yang disesatkan oleh iblis DM-nya bergelar tolong Kristus? dijawab Bang Cuma ya. DM-nya Coba aku periksa. DM di mana? DM di mana? DM 01 kan? Yang setelah kita diskusi kan? 04, Aku periksa dulu. 04 cuma. Nggak mungkin 04, nggak mungkin. Oke, nanti Anda kan nggak diskusi dengan 04 waktu itu, 01-nya. Nggak ada, bosku. Ya. Baik. Nanti saya DM juga di 04 juga. Tolong. Nggak ada. Ya. Banyak cerita, nggak ada di sini, nggak ada. Oh, kalau nggak ada, nanti nyusul aja Bang Cuma. Nyusul. Masolang. Nah, gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Saya mau tanya saja Cuma. Oh, Boleh ya? boleh. Saya ingat omongannya Cuma begini. Hmm. Kristen itu, maaf, Islam itu sudah cukup dengan Quran dan hadisnya. Ya, Berarti Islam kan berdiri sendiri toh, Bang? Gitu benar ya? sekali. Oh, Yes. Artinya ketuhanan Islam pun juga berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Betul. Tuhannya para nabi sebelumnya kan, betul? Iya, benar. Oke, kalau betul berarti Tuhan yang Anda sembah berarti tidak ada hubungannya dengan yang disembah oleh para nabi sebelum Muhammad, yaitu para nabi Israel, betul ya? Iya, Ya. kalau kita merujuk kepada Bible. Kan saya harus merujuk kepada Quran. Lah, kan Al-Quran sudah berdiri sendiri kan? Iya, udah sendiri artinya kan tidak ada hubungan dengan yang lain kan? Kalau berdasarkan Bible. Kan gitu. Saya kan berdasarkan kitab saya. Kitab saya, mau dengarkan bacaan dalam kitab saya, mau? Nggak usah. Boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah takut. Takut kan? Kenapa? Takut. Tapi? Bukan takut. Kenapa? Cuma ini saya ingin tahu dasarnya dulu ya. Anda kan pernah bicara begitu bahwa Islam sudah cukup dengan Quran hadis itu loh ya. Cukup. Mana ada kami kemudian mengajar menggunakan kemudian Bible atau perjanjian baru, perjanjian lama untuk mengislamkan orang. Dalam arti kata, umat Islam yang begitu lahir, mereka mempelajari ini karena Islam itu tidak kuat. Enggak. Kami lahir sebagai seorang Muslim, kitab kami Al-Quran dan Hadits. Bukan kemudian belajar Bible. Kenapa sekarang ini kami kemudian belajar Bible? Itu untuk menghalau gerakan pemurtadan. Nah, saya buktikan nih, contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya katakan... Jangan terlalu panjang. Kenapa saya katakan bahwa... Enggak, saya berbicara... Artinya... silakan. Artinya ketika Anda sudah mengklaim bahwa Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, artinya Tuhan yang ada di dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible, terutama perjanjian lama, yaitu kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Itu saja yang penting. Ya terserah, karena tolak ukur Anda itu adalah kitab Anda. Kalau terserah, tentunya Anda tidak perlu menghafal kitab perjanjian baru, tidak perlu mempelajari perjanjian lama, begitu saja. Ya, Al-Quran saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Ini Al-Quran saya loh. Iya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini jelas kok, Al-Quran saya nggak perlu pakai kitabnya orang. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jelas. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kok. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Enggak perlu kok kitab orang lain. Jelas kok. Terus masalahnya yang jelas, kalau masalahnya di mana? Masalahnya Tuhan yang Anda yakini dalam Quran
itu tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh para nabi. Ya nggak urus, nggak ada, bukan urusan saya itu. Urusan saya dalam agama saya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Janganlah baca wa mantra-mantra Ismail Arab itu. wa Ishaqa Jangan. ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Kemudian itu selesai kami. Gak ada urusan. Gak perlu ngambil kitabnya orang Yahudi terjemahannya. Tidak perlu kemudian ngambil terjemahan kitabnya agama lain. Emang Kristen mencuri kitabnya Yahudi? Kami nggak perlu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Gak perlu. Ngapain kami bawa terjemahan agama Yahudi masuk ke agama kami? Emang kami Kristen? Sorry. Kalau nggak perlu, Tuhanmu itu bukan Tuhannya para urusanmu itu Cak Kongkong. Itu bukan urusanku. Di dalam kitab suciku dikatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, kami menyembah kepada Tuhannya Ismail, kami menyembah kepada Tuhannya Ishak, kami menyembah kepada Tuhannya Musa, kami menyembah kepada Tuhannya Isa. Apalagi? Ayo. Ini kitab suci kami. Kalau hari ini Anda mengatakan, Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi enggak sama, ya derita lo. Al-Quran saya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Nah sekarang saya balik nanya, apakah perjanjian baru bisa tanpa kitabnya orang Yahudi? Jawab. saya tidak perlu ditanya dulu. mulai kumat, mulai kampung. Enggak, Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Yahudi apa bisa? Bisa. Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Kristen bisa? Bisa. Al-Quran independen, berdiri sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah perjanjian baru kitabnya orang Kristen bisa berdiri sendiri tanpa merampok terjemahan kitabnya agama Yahudi? Jawab. Tanpa kitab Yahudi bisa. Quran tanpa perjanjian baru bisa. Karena Tuhan dalam Quran bukan Tuhannya Yahudi. Enggak ada urusan itu, terserah lo. Terserah lo. Pertanyaan saya sekarang, pertanyaan saya adalah apakah kitabnya agama Kristen, yaitu perjanjian baru 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Efesus, kemudian Ibrani dengan 13 buku Paulus, apakah kitab itu bisa berdiri tanpa merampok terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. 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 Itu urusan saya, kamu tidak perlu bertanya. Menderita lagi. Kembali menderita.
Kamu tidak kan urusan menderita saya lagi, kan? menderita lagi, mulai lagi. Cuma. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat di Al-Quran ada terjemahan kitabnya Yahudi menempel? Tidak ada. Kitabnya Kristen menempel? Tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ada kitabnya Yahudi terjemahannya menempel di agama Kristen? Ada atau tidak ada? Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai nangis. Apakah ada terjemahan kitab Yahudi menempel di agama Kristen? Jawab. Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai malu dia. Semakin tua semakin gila. Isinya sedikit. Saya ulang lagi. Apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Itu jawaban Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa mencuri terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi, maka menggunakan Yahudi. Tidak bisa dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 4 jelas sekali tertulis di situ. Dengar. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini, untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kitab Yahudi boleh ditambahkan kitabnya Kristen? Tidak ditambahkan, tapi dipakai oleh Kristen. Saya ulang. Apakah kitabnya Yahudi bisa ditambahkan kitabnya Kristen? Apakah orang-orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya Kristen untuk memperbarui kemudian kitabnya orang Yahudi? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, bukan menambah. Ya, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan kitabnya Kristen? Orang Yahudi yang Kristen Nggak boleh dong, nggak boleh menggunakan kitabnya Kristen. Kenapa? Karena di situ diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang Yahudi tidak akan mungkin menggunakan surat-surat kepompong dari Roma. Malu nih. Dan dusta supaya kelihatan benar. Oh, itu dalil dalam kitabnya agama Yahudi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, makanya orang Yahudi tidak menggunakan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen hanya sampah bagi orang Yahudi. Malu. Sedangkan orang Kristen mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya perjanjian baru bisa dianggap relevan dengan perjanjian lama. Padahal kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu perjanjian baru. Tertulis dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Kristen, pencuri kitab, merubah konsep bahwa kitab perjanjian baru Yahudi itu berubah menjadi perjanjian lama demi untuk menjual surat-surat kepompong dari Romawi. Maka pertanyaan saya, ketika Al-Quran independen bisa berdiri sendiri, apakah surat-surat kepompong dari Roma bisa berdiri sendiri tanpa mengambil terjemahan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Silakan. Maknanya, jikalau tidak edit kitabnya Yahudi, oke, betul nggak? Hilang
menjadi kitab yang tidak tebal lagi. Kasihan, kasihan. Yang mengedit kitabnya Yahudi itu Kristen. Dia edit terjemahan kitabnya Yahudi. Setiap saat kitabnya Yahudi terjemahannya itu diedit, direvisi, dikoreksi, direvisi kitabnya Yahudi, direvisi lagi. Orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu kemudian direvisinya, dievaluasi untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian kitab mereka sendiri. Jadi Kristen tanpa terjemahan agama Yahudi itu tidak bisa kemudian berdiri. Ingat, jarak antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen itu 1000 tahun kurang lebih. Paham? 1000 tahun. Kalau jarak daripada kitabnya Nabi Musa ke kitabnya Kristen itu kurang lebih 1800 tahun. Paham? Kitabnya Musa diperkirakan ditulis 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitabmu diperkirakan ditulis di awal-awal abad kedua, akhir abad pertama, dan manuskrip yang ditemukan itu pada abad keempat sebagian, ada abad kelima, ada juga abad keenam. Jadi jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Kristen kurang lebih 1700 tahun sampai 2000 tahun. Mereka menggabungkan kemudian terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta pada abad ketiga, lalu kemudian mereka revisi, mereka evaluasi, mereka lalu the gang. Hebat sekali. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. Bagus. Terjemahan kitab mana yang setiap saat direvisi dan dikoreksi oleh Lembaga Bible Indonesia? Silakan. Terjemahan Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Kristen sebut Perjanjian Lama, itulah kitab terjemahan dari terjemahan kitabnya agama Yahudi yang diambil tanpa ada validasi dan legitimasi. Demikian. Silakan Bang Handi atau yang lain. Pak Jupri ini jangan terlalu disiksa, kasihan dia sudah tua. Hubungi DM saya ya, cuma saya berikan edukasi kamu, bertuhan yang baik, yang benar ya. Cuma keluar dari kubur. Kamu suruh saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nenekmu kiper yang keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itu setan. Itu kata Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti setannya yang menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus. Pengikut Kristus di dunia ini siapa? kalau Islam atau Kristen? buka DM ya, jangan bicara di sini. Ya, kalau Pengikut buka Kristus DM, di buka muka DM-nya, bumi nanti ini Islam atau Kristen? Ya. Nanti saya cari kamu bertuhan yang benar ya. Ya, cuma ya, buka DM-nya, buka DM. Pengikut iblis yang berpura-pura jadi Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Kamu pasti nggak berani buka DM ya, karena nggak ada duitnya dan takut di pengajaran DM. Kalau di sini kamu menang cuma buka DM-nya nanti ya. Woi, Ya. Kalau di sini kamu menang. pengikut kamu iblis benar, yang ya. memakai gelar Kristus, Islam atau Kristen? Cuma. Pertanyaan tidak tersentuh saudara-saudara. Cuman bisa menangis. Dijawab. Mau fitnah dijawab. Pengikut Apa? Fitnah. iblis yang memakai gelar Kristus. Ayo,
pengikut iblis memakai gelar Kristus, itu Islam atau Kristen? Fitnah nggak usah dijawab, ya. Fitnah nggak usah dijawab. Fitnah katanya. Fitnah. Yesus yang mengatakan itu, Yesus. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Berhasil kelihatannya cuma ini kopinya. Ya, saya bukan pengikut Kristus. Tapi kamu bicara atas nama Kristus kan? Saya berbicara karena Kristen datang membawa nama Kristus. Saya tidak berbicara Kristus kepada Hindu, kepada Buddha. Saya berbicara mengenai Kristus kepada orang yang menjual Kristus. Si Anda loh, tua-tua tapi tak berisi. Kamu macam-macam ayat berbicara atas nama Kristus. Ya, kamu kan orang keluar penyusup. Saya orang luar dari Kristen, betul. Terima kasih, kuakui. Sekarang apakah Kristen ini adalah orang luar di luar Yahudi? Ayo. Apakah Kristen adalah orang di luar Yahudi? Jawab. Jadi Kristen ini di luar dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Kasihan deh loh. Tahuan deh. Jadi penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus, ya siapa lagi kalau bukan Kristen? Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Demikian saudara-saudara. Aku bikin kopi dulu ya. Silakan Bang Handi atau yang lain bikin kopi sebentar aja kok. Lanjut. Masak air dulu. Masak sendiri. Bikin agama sendiri. Tuhan dibikin sendiri. Kitab juga bikin sendiri. Jupri. Ternyata Jupri dendam berkarat, ingin membalas tapi nggak punya daya, akhirnya celaka sendiri. Udahlah Jupri, Pak RT kan udah ngomong, berhentilah diskusi. Habis diskusi kayak gini kan kamu marah-marah, dikerumunin oleh warga lagi gitu. Jadinya apa? Kemarin rumah kamu udah dijual. Ini malam kau bilang nginep di mana? Naik ke pohon lagi. Nah itu kan. Udahlah ya Jupri ya. Bersabar aja lah ya Jupri ya. Jupri. Ini siapa lagi nih yang baru bergabung nih? Halo siapa nih? Halo. Iya, halo. Abang, agamanya apa, Bang? Mau bergabung? Kristen dia Bang. Agamanya apa, Bang? Mau bergabung dengan kamu? Iya, bergabung. Bagaimana cara bergabung? Ikut di bala dengan kamu. Saya di atas pohon. Sama Jupri saya ini di atas pohon. Lagi manjat kelapa. Ini Bang Arif gimana sih ini orang? Kristen dia Bang Handi. Saya Kristen. Nah, Oh, saya Kristen. seorang Kristen Ah, dan ingin mengikuti jejak Yesus Kristus ini sudah. ya, betul. Mesti Kristen mau itu artinya apa? Kristen itu artinya apa? pengikut Kristus lah.
Siapa itu Kristus? Kristus lah, Yesus Kristus. Oh, Yesus. Ha. Itu kan manusia itu, betul? Dia manusia dan Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana bisa ada manusia dan Tuhan? Ya, dia sudah cakap, I'm the son of man and I'm the son of God. Jadi, Okay. dia dua. Saya anak Allah. Saya anak manusia. Dia ngaku itu semua. Anak-anak siapa dia itu? Anak Allah dan anak manusia. Oh, jadi Tuhan punya anak. Iyalah. Anak Allah bermaksud Allah menjadi manusia. Tuhan punya anak. Tidak ada beranak. Tapi dia menjelma jadi manusia. Itu jadi anak. Siapa yang menjadi manusia? Itu firman, yaitu firman Allah, yaitu Allah. Kok banyak orang gila ya kayak gini ya? Kok bisa kayak kesian banget ya? Siapa yang ngajarin orang kayak gini? Kayak orang Udah luar. pada tua loh. Malaysia kayaknya Bang Ade. Malaysia kayaknya Iya ya. Malaysia, tapi udah pada tua kok masih blow on gitu ya? Kenapa ya? Kesian banget gitu. Kira-kira apa obatnya ya? Gue kasihan loh orang kayak gini gitu loh. Manusia, Tuhan juga. Tuhan menjadi Iya. manusia. Ya, dia Firman sendiri jadi yang ngaku. manusia. Yesus sendiri mengaku dia anak Allah, dia anak manusia juga. Jadi Tuhan punya anak. Bukan beranak. Kamu tidak paham dia punya anak tu. Kerana Tuhan mana ada beranak. Oh, berarti Yesus anak siapa? Allah sendiri pun cakap, inilah anakku, dia cakap. Oh, berarti Tuhan punya anak. Yalah, Tuhan punya anak. Berarti Tuhan pernah hamil, beranak. Ha? Dia Jadi bukan Tuhan- manusia. Manusia perlu hamil dulu baru ada anak. Kenapa Tuhan punya anak sedangkan dia nggak hamil? Kerana maksud anak itu dia menjelma jadi manusia, itu maksud tu. Itu Tuhan menjadi manusia. Itu bermaksud anak Allah. Yesus Bukan ini dia- anak siapa? Ha? Yesus ini anak siapa? Itulah anak Allah kerana dia jadi manusia. Allah itu jadi Bukannya manusia. Yesus anaknya Maria? Anak Maria, ya, dia anak Maria itu dia cakap dia anak manusia juga. Yesus ini anak Maria, Ya, anak Tuhan juga, anak manusia Ya. juga. itu dia ada silsilah dari kemanusiaannya melalui Maria. Ya, Tuhan itu tidak ada silsilah. Kasihan banget nih orang kayak gini ya. Kok bisa ya kasihannya? Siapa yang ngajarin orang kayak gini ya? Tuhan saya aja saya. Tuhan kamu ada berapa? Satu, Siapa namanya? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Pastilah. Jadi anakku adalah Tuhanku. Betul. Coba diulang. Betul. Coba diulang kayak film India jadinya. Aduh ya Allah. Gimana Pak Ci? Jangan pusing-pusing, Pak Ci. Saya tidak pusing. Saya memang ikhlas dengan saya punya kepercayaan. Pak Ci, Malaysia di mana, Pak Ci? Malaysia lah. Kuala Lumpur kah, Sarawak kah, Johor kah? Sarawak Apa saja kah? Malaysia. Aku di Langkawi ini, aku di Langkawi, Pak Ci. Dekatlah itu. Itu tidak jauh juga. Oh. Pak Ci usianya berapa, Pak Ci? Agak-agak lah. Ada 12 tahun? Ya.
Oh, masih 12 tahun. Tak payahlah, cakaplah ini apa yang kau mau cakap ni. Pasal Ya Tuhan ini ni. cakap usia dulu, Pakcik. Tak payah, itu tak penting. Oh, tak penting. Pakcik kerja apa di sana, Pakcik? Kerja-kerjalah. Siapa nama Perdana Menteri Malaysia, Pakcik? Tak payah. Ini kita cakap pasal agama ni, jangan pergi ke sana. Ya tanya dulu, Perdana Menteri Malaysia siapa, Pakcik? Anwar Ibrahim lah. Oh, Anwar Ibrahim. Salam ya kalau ketemu ya. Anwar Ibrahim Muslim ya, Pakcik? Saya tidak aktif politik lah. Iya, dia Muslim dia. Islam dia, Anwar Ibrahim. Ya, betul. Memang. Ya, kenapa? Ya, kenapa Anda Kristen? Kan ke Malaysia ada bermacam itu agama. Bukan. Ya, berarti Anda bukan pengikut Anwar Ibrahim nih kalau begitu. Banyaklah macam agama sini. Pakcik punya Bible kah? Pakcik punya Bible? Ada. Bible-nya bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Inggris. Karena saya tidak berapa senang dengan nama-nama rasul apalah itu saya tidak berapa senang. Saya lebih senang tahu dalam bahasa Inggris seperti James, Dari John, ini ya. Matthew. Dari King James Version ya. Saya pakai King James Version juga. King James Version NIV. Oh, NIV. King James masuk. Saya ada dua. Coba dibuka. Ada Bible situ? NIV. Ada. Ya, coba. Apa itu? Open your Bible. Ya. John 3:13. John 3:15. Ya. John 3:15 Ya. John 3:15 John 3:13. John 3:13. Ya. No man has ascended up to heaven, but he that cometh down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Jadi apa soalan Menurut Zak? Pakcik itu Yesus dari mana itu? Asal dari surga. Even the Son of Man, which is from heaven. Jadi Son of Man from heaven. Jadi Son of Man ini dia datang dari surga. Ya, from heaven ya. Jadi Yesus Ya. dari surga itu sudah berbentuk manusia kah atau berbentuk apa? Masa di surga dia roh. Roh. Terus lewat mana masuk ke bumi? Lewat mana masuk ke bumi? Dia menjelma lah jadi manusia. Berarti melalui rahim Maria, betul? Betul lah. Jadi manusia dia. Ya, jadi manusia. Siapa yang ciptain manusia Yesus? Siapa cipta dia? Hmm. Tidak, dia bukan ciptaan, dia itu Tuhan sendiri. Yesus itu datang ke bumi kehendak sendiri atau dikehendaki? Kehendak Tuhan, kehendak dia sendiri. Kehendak Bapa lah. Kehendak Bapa adalah dia sendiri. Buka Yohanes 5 nomor 30. John 5. John 5. Ya, John 5. nomor 30. 30. Aku dan Bapa satu lah. Enggak, itu 10:30 itu, 5:30. 30? 5:30. Oh, 5. 5:30. Ya. 5:30 alamak, pergi 7 lagi. Pinter dia, mau dia buka. Tunggu. Iya. Nah, ini 5. lebih bagus. 5 apa? 5 nomor 30, nomor 30. 30.
Bagusan dia loh, dia masih mau buka loh teman-teman, daripada si I Jupri. can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of my Father which is in heaven. Nah itu Kehendak nggak Bapa bisa di surga. nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ah, Nah, kehendak Bapak yang mengutus dia. iyalah. Nah, berarti bukan kehendak dia sendiri. Sebagai Bukan manusia, kehendak. dia Ah, sebagai manusia dia tidak ikut dia tidak dia tidak buat apa-apa. Jadi dia artinya mesti mau ikut artinya Pak Ci, dia datang ke bumi itu bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Bapak. Yes or no? Ya, sebagai manusia memang dia Bapa yang hantar dia di surga, mengirimkan dia. Oke. Yang John 13:13. John 13. Bagus dia. Masih mau buka data dia. 13, oke, 13. Hmm. 13 itu You call me. call me Master and Lord. You call me Master and Lord, and you say well, for so I am. Jadi di sini Master mean guru, Lord Tuhan. Kamu panggil Lord saya Tuhan. guru dan Tuhan. Betul. Lord Mister, no God. Lord Mister. Master is guru lah, Master atau bos. Bos dengan Tuhan. Betul, saya bos kamu dan Tuhan kamu. Bukan, itu Lord itu Tuhan, Mister. Ya, God, Master. God baru Tuhan. Master, Di situ no God di situ, Pak Ci. Lord di Tuhan. Oh, Pak Ci. Ini dalam English nih, memang Lord di dalam English nih memang Tuhan tuh. Kalau God itu apa, Pak Ci? God. God kira Bapa lah, God Bapa, Tuhan juga. Tuhan. Kalau Lord God. Jadi lo kok bisa kacau gini, Pak Ci? Tuhan Bapa, Tuhan dan Bapa. Bisa ngaco sih, Pak Ci. Lord Tuhan, God Tuhan. Ya, Lord and God. Lord God. Jadi Yesus itu Lord, bukan God. Ya, Tuhan juga itu Lord tuh. God You juga know? itu Tuhan juga. Nah itu keliru itu, Pak Ci, salah itu. Yalah, Lord and God, Tuhan juga. Macam Allah, Tuhan Allah kita cakap, then that is Lord and God. Tuhan Yesus Allah Yesus kita. itu man. Lord God. Yesus kan Yesus manusia, bukan God. God dia Tuhan, dia sendiri ngaku dia Tuhan. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Baca itu Wahyu 1 ayat 8. Revelation 1 verse 8. Revelation 1 verse 8. Itu bukan begitu bunyinya, Pak Ci. Aduh, Pak Ci ini, aduh. Coba saya jelaskan ke kamu. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is to come, the Almighty. Dia cakap Itu firman Tuhan, bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. iyalah ini apa yang pakai Alpha Omega ini, itulah Tuhan Yesus. Di situ kan yang firman Tuhan. Itu Yahweh yang selalu cakap tuh. Macam di Susah sekali ya kalau udah terdoktrin ya. Macam di Isaiah 48 ayat 12. Dia cakap I'm the first Lari-lari and ke the last. kitab Yahudi lagi saya. Aduh ya Allah, dia orang. Mana duluan, Pak Ci, mana duluan ada Maria atau Yesus? Kalau fisiknya memang Maria dulu baru dia lahir. Tapi Ya kalau iya di luar Maria dong. Masa jadi Yesus bukan Alfa Omega. Yang Alfa Omega di situ firman Tuhan, bukan Yesus. Alpha Omega bermaksud ya dulu dan yang akhir. Bagaimana yang Yesus berakhir kok, mati di tiang salib, berakhir dia.
awal dan akhir di sini Alfa dan Omega. Awal bagaimana? Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Mana Sebelum dunia habis ataupun musnah, Mana duluan kiamat, ada? dia Mana masih duluan ada. ada? Ini akhir. Itu maksudnya itu akhir. Alfa dan Omega. Masya Allah, ini orang. Mana duluan ada Alfa min Bapak? sebelum dunia ada, dia Oh my sudah God. ada. Sudah dunia Pakcik. rusak, Oh ya, emosi dia dia. masih nih. ada. This last. Orang Malaysia kalau emosi begini nih. Bukan emosi, memang saya syok dengan saya punya kepercayaan. Hah? Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Hah? Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Bapak? Antara Bapak dan Yesus duluan mana yang ada? Duluan sama. Oh, kok sama? In the Kok beginning sama? was the word was with God, the word was God. Ya, sama saja. Dia dua. Jadi dia Jadi Yesus dan Bapak sama. sama. Karena dia God itu adalah keilahiannya sendiri. Berarti Tuhanmu dua. Bukan dua. Karena Kalau dia, satu siapa? Kalau Tuhanmu satu siapa? Yesus masa di dunia dia cakap Bapak kan? Aduh, Bukan enggak sebenarnya dia naik surga dia cakap dia Bapak. Tapi sebelum dia naik ke surga dia cakap Bapak. Kenapa? Yuglesi Pak Cik. Kok jadi Saya gini seronok. banget Pak Cik? Manusia kok. Seronok cakap. Pak Bukan Cik, dia marah. Ah, Yesus waktu hidup dia kan manusia ya Pak Cik ya? betul, manusia sempurna. Iya. Bukan manusia Apakah biasa. manusia Yesus itu bertuhan ya Pak Cik? Hah? Manusianya Yesus bertuhan nggak? Ya, sebagai manusia dia buat ciri-ciri manusianya. Dia makan, minum, tidur dan dia cakap Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Hah? Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Keilahiannya sendiri dia panggil Bapak. Alidaya nih, Alidaya. Keilahiannya sendiri yaitu Bapak. Alidaya maju nih, sama-sama Malaysia nih. Alidaya. Biar satu bahasa. Alidaya, Assalamualaikum. Ya, sama bangsa. Brother, belum duduk dia. Belum duduk. Belum duduk ya, tungguin dulu. Let me to speak. Biar satu bahasa lah ya. Tungguin dulu. Jangan diturunkan, dia kan sopan teman-teman. Sudah. Kan nggak ada juga Kristen lain. Jangan cakap saya marah. Dia Jangan cakap saya sopan. kalau sopan. Itu kalau saya sudah excited cakap memang saya cakap. Kedua orangnya sopan, ketiga itu masih mau buka data dia. Bagusan dia daripada Pak Jupri. Dia kalau disuruh buka data mau dia. Gitu loh. Alidaya, Assalamualaikum. Oke. Waduh. Kok jumping? Kok jatuh nih udah ya? Kenapa dia? Nggak ada apa-apa, nggak ada. Turun sendiri. Naikin lagi. Biar nyambung lah sama dia. Sinyal Kita kan mungkin, kadang-kadang kan kita bahasanya terbatas ya. Nggak boleh diturunin orang sepanjang kan dia pertama dia nggak menghujat, kedua orangnya masih nyambung lah sedikit, ketiga dia masih mau berdata dia. Gitu. Cuman semua data dia lawan sendiri. Itu masalahnya. Pakcik. Ya, Pakcik. Pakcik asli Malaysia apa? Bukan asli Malaysia. Malaysia lah. Tak payahlah. Keturunan Melayu kah atau bukan Melayu? Kristen. Oke, berarti bukan dari Melayu ya. Bukan. Dari keturunan China. China. Oh, pantesan. Oh, mantap. Jadi tadi itu Pakcik, manusianya Yesus itu kan ciptaan Tuhan ya? Bukan ciptaan, kena ciptaan itu berasal dari kehendak suami istri. Itu ciptaan. Oh. Jadi Pakcik sendiri ini bukan ciptaan Tuhan?
Saya ciptaan kerana saya kehendak bapa saya yang dan mak saya yang buat saya. Kalau Yesus, Kena kalau orang buat Tuhan mencipta Adam jadi keturunannya bukan dia Tuhan buat lagi dari dari pasir dari tanah lagi, tidak, dari sperma sudah. ini Itu raya kemana ini biar jadi nyambung itu nih. dari tanah. Jadi itu ciptaan. Adam itu ciptaan. Siapa yang ciptakan Adam? Tuhan lah. Tuhan siapa? Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dialah sang firman.